Jadi program ini kalau boleh ditopikkan itu terkait tentang promosi dan perluasan kesempatan kerja. Khususnya yang dimaksud promosi dan perluasan pasar kerja untuk pasar kerja di Arab Saudi. Sementara data yang kita miliki itu jumlah tenaga kerja kita, bukan tenaga kerja ya, BNI per 1 Januari 2022 yang kami peroleh dari imigrasi itu ada 610.000 orang, belum plus-plusnya loh Pak, itu yang terregistrasi. Dari angka itu di breakdown oleh imigrasi bahwa ada 150 ribuan yang masuk dalam kategori tidak diperpanjang iqamahnya atau boleh overstay ya. Itu dalam catatan pemerintah. Kalau dugaan kami jumlah itu bisa lebih banyak karena kan mesti akumulasi dan itu tidak terinput dengan baik ke pemerintah Arab Saudi. Dan itu saya kira yang mendasari persepsi secara nasional maupun persepsi kita sendiri bahwa yang mengemuka khusus untuk tenaga kerja ini low skill workers. Walaupun realitanya memang begitu, tapi kita juga melihat bahwa harus adil. Saya meyakini bahwa jumlah medium high skill workers ini juga punya andil gitu. Perkiraan saya 20-30% dari jumlah itu tuh termasuk golongan medium high skill workers. Ya. Tapi jumlah dan isu-isu yang berkembang di masyarakat di Indonesia maupun di kita kan, kalau Saudi mesti itu TKW, TKI dan lain sebagainya. Nah, harapan dari pemerintah termasuk dari Pak Wamen kemarin, Pak Wamen sempat hadir dan kami diundang secara khusus di mana supaya kita perbanyak medium high skill worker ini sehingga banyak hal yang bisa yang positif yang bisa lebih mewarnai baik itu dari persepsi masyarakat maupun penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Kalau realitasnya kedua hubungan negara kita ini sangat baik sekali dan saling membutuhkan. Bahkan kalau secara saya sering melukiskan hubungan Indonesia dan Arab Saudi ini bagaikan cinta kasih yang tak pernah padam. Kalau hubungan cinta kasih ini kan irasional ya, tidak menggunakan akal. Namanya cinta kasih ya. Kalau orang Indonesia ditanya mau bekerja di mana, Arab Saudi, pasti yang tertanam pertama kali Makkah, Madinah. Itu pasti itu kebanyakan apalagi yang medium low ya. Kalau medium low Saudi pasti pikiran seperti itu, walaupun tepatnya nanti di Najran, Uroyat yang sangat jauh dan bahkan kemungkinan tidak ada untuk bisa lebih sering misalnya ke Tanah Suci. Begitu pula dari pihak pemerintah. Sejak kami ditugaskan sini di 2021, saya mencatat banyak sekali perkembangan yang terasa ya, baik itu di bidang pelindungan, di bidang investasi, di bidang pembangunan yang menurut kami ini geraknya kok eksponensial gitu ya, yaitu berlipat-lipat gitu ya. Dan saya meyakini dari situ kebutuhan juga makin tinggi. Terbukti ini jumlah permintaan pekerja Indonesia yang profesional yang melalui resmi prosedur kita itu
jumlahnya makin hari makin meningkat. Ya, secara kalau boleh dikategorikan sektor kesehatan lah contohnya, perawat yang dulu mungkin 1-2 itu belum yang tidak prosedural Pak. Tapi yang tidak prosedural itu berarti yang tidak melaporkan ke KBRI. Tapi kalau yang prosedural jumlahnya sekarang ya hampir yang kalau sudah kita endorse itu 2.000 sampai 3.000 perawat saja itu 2.000 sampai 3.000. Dan ini kemarin baru saja ada penandatanganan MOU untuk perawat kesehatan antara MOH di sini dengan Kementerian Kesehatan yang bisa mendatangkan lebih dari sesuai dengan demand yang dibutuhkan oleh Arab Saudi. Ini dari catatan kebutuhan perawat di Arab Saudi ini kalau mau mendekati rasio yang ditetapkan sustainable goal itu 10.000 minimal per tahun harus ada penambahan perawat baru. Artinya kalau sekarang permintaan misal 1.000, 2.000 itu masih kecil tuh nilainya. Masih terbuka kesempatan yang luas. Ya, ini ngambil contoh kisah perawat. Saya mencoba meningkatkan bagaimana supaya jumlah itu bisa lebih banyak. Saya bicara kepada asosiasi kalau di sini jelas asosiasinya receiving ya. Ini asosiasi yang ada di Indonesia PPNI. Mengapa kok minatnya rendah? Ternyata ada alasan itu tadi bahwa sebagian besar perawat kita itu mempersepsikan loh ya lebih baik di Indonesia lah. Gitu. Walaupun kesempatan kerjanya menipis, lulusan banyak, tapi lapangan kerjanya juga tidak mampu. Kita itu surplus kalau perawat ini hampir 50.000 orang per tahun untuk tenaga perawat kesehatan dari berbagai level. Karena Indonesia itu ada SMA, ya, SPK itu ya, kemudian ada level D3, ada S1. Nah itu kalau mereka tidak mau mencari kesempatan di luar, itu nanti jumlahnya akan bertambah. Padahal di negeri-negeri lain sangat membutuhkan. Dan salah satu alasannya itu tadi karena ada persepsi yang harus ditingkatkan, perlu ditingkatkan supaya menjadi bahwa negara tujuan yang diinginkan itu tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Saya kok punya dugaan hal yang sama ini mungkin bisa terjadi juga pada profesi-profesi yang lain. Itu salah satu alasannya. Atau mungkin juga karena masalah informasi. Gimana sih Pak, saya ingin bekerja di Arab Saudi, apalagi bisa di Aramco, ini. Tapi karena tadi hambatan informasinya itu hanya person to person, atau mungkin tidak terbuka, atau mungkin terbuka tetapi tidak bisa diakses oleh kawan-kawan. Ini yang menyebabkan jadi tidak lancar itu migrasi untuk ketenaga kerjaan tadi tidak lancar. Nah harapan kami dengan bertemu dengan kawan-kawan dan bapak-bapak sekalian ini dari berbagai sektor, nanti kami mohon masukan yang paling tidak pada dua hal tadi. Kira-kira bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kelancaran informasi tentang perluasan kesempatan kerja ini. Saya yakin bahwa bapak-bapak pasti punya jejaring, ya, itu jejaring asosiasi ataupun melalui pendidikan atau melalui perkawanan, begitu. Dan banyak hal ini melalui jejaring inilah yang proses migrasi untuk bekerja itu bisa berjalan. Ya. Sedangkan yang melalui platform-platform lowongan itu ya mungkin ada tapi
kecil sekali persentasenya, karena mungkin tingkat kompetisinya lebih berat. Tetapi kalau melalui jejaring, Bapak-bapak memiliki informasi yang lebih banyak. Nah, untuk itu nanti kami mohon coba ide-ide dari Bapak, kira-kira hal apa saja yang bisa kita upayakan untuk memperlancar jejaring itu. Ya. Dari kami di KBRI berperan sebagai fasilitator dari dua pihak, di Indonesia maupun di Arab Saudi. Kalau kami di Arab Saudi berperan untuk verifikator, Pak, verifikasi, memastikan bahwa informasi yang diberikan di Arab Saudi ini hal yang valid, sesuai dengan aturan hukum di Arab Saudi, juga tidak melanggar aturan hukum di Indonesia. Ya, basically kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan hukum negara masing-masing, biasanya itu baik, biasanya. Ya. Nah, itu peran kami di KBRI. Juga kami juga bisa berperan untuk memfasilitasi informasi apa yang kira-kira diperlukan oleh kawan-kawan di Indonesia supaya lebih mudah masuk ke Saudi, khusus untuk profesional. Ya. Kita nggak bicara yang sektor lain. Juga apa yang bisa kami lakukan untuk mempercepat kawan-kawan di Saudi ini, baik itu end user langsung, owner, atau mungkin dari bapak-bapak perkumpulan, supaya informasi yang diperlukan ini bisa nyampe ke Indonesia, ke tempat orang yang memang benar mempunyai skill yang diinginkan. Bahkan saat kedatangan Bu Menteri kemarin ditawarkan, kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang Indonesia yang di situ memang sepakat, Pak, ini saya ingin reskilling. Artinya reskilling itu dia sudah punya skill tetapi ingin di reskill again atau di upskilling, ditingkatkan skillnya sesuai dengan standar yang ada. Kami bisa mengusulkan Jakarta agar difasilitasi. Ya, untuk sementara memang mode ini baru bisa kami lakukan tidak jauh dari KBRI, karena kan mesti membutuhkan teknis-teknis ini ya. Nanti saya yakin ketika kami sudah menjalin beberapa kerjasama dengan vokasi di sini, dan ini sudah ada juga lembaga TAFE, Pak. TAFE singkatannya saya nggak tahu. TAFE itu boleh semacam lembaga pelatihan yang juga menerbitkan sertifikat yang diakui secara internasional. Nah, ini kalau itu bisa bekerja sama dan nanti untuk mengupgrade skill, itu kami bisa dukung begitu. Karena salah satu program ketenaga kerjaan di kita juga sekalian memberikan skill yang baru, reskilling dan upskilling, menaikkan skill yang baik di berbagai topik-topik vokasi yang tersedia. Ini menarik menurut saya, dan kesempatan ini harus digunakan. Nah, yang ketiga, keperluan yang kedua, tadi saya ingin ide-ide dari bapak-bapak, bagaimana kita bisa bersama-sama merubah persepsi. Ini suatu hal yang tidak mudah menurut saya, tetapi ada idenya itu. Bersama-sama supaya apa? Supaya profesional di Arab Saudi itu eksis gitu, kelihatan. Isu-isunya tidak terkalahkan oleh isu-isu low skill workers yang lebih banyak terkait dengan pelindungan, penderitaan, penyesalan, pokoknya yang negatif-negatif gitu ya. Yang memang realitasnya begitu. Kita harus menyadari itu. Dan di sisi lain, medium high skill ini luar biasa. Dan saya kagum dari bapak-bapak yang sudah di atas 10 tahun, 15 tahun. Dan saya yakin, saya nilai itu sangat sukses. Sangat sukses kalau dibandingkan dengan yang ada di tanah air, gitu ya. Artinya itu
boleh bermigrasi dan benar-benar remitansinya terukur gitu. Ada ya memang besar keseluruhan Arab Saudi, tapi tadi bagaimana kita mampu bersama-sama merubah kalau merubah kok kayaknya terlalu ambisius ya, berkontribusi untuk ikut memperbaiki persepsi dari Saudi sendiri, di Saudi sendiri dan di tanah air, bahwa profesional, tenaga kerja profesional ini kontribusinya luar biasa. Karena saya mencatat banyak kemarin mengendus 400 pilot dan pramugari ya, tenaga penerbangan, technical skill ya, itu dibutuhkan. Kemudian sopir, driver, bus driver, nah, itu juga banyak sekali pakai orang-orang kita itu. Artinya kalau itu kita timbulkan secara sama-sama dan sejalan dengan perkembangan pembangunan di Arab Saudi yang luar biasa tadi, mungkin sedikit akan memberikan ibaratkan itu berlian yang ada di tengah gurun. Jadi begitu terpancar gitu dia akan, wah, oh ini ternyata ada gitu, sehingga persepsi orang itu akan berbeda. Nah ini nanti ide-idenya apa, dan salah satu ide yang nanti saya tawarkan ke bapak-bapak itu, saya ingin mengkompilasi inspirasi dari bapak-bapak sekalian yang kami anggap, kami nilai sukses dan memiliki nilai yang lebih, dan nanti akan menjadi sebuah jejak digital maupun jadi buku yang kami akan minta Bu Menaker maupun Bu Menlu untuk memberikan sambutannya, dan kita sebarluaskan di Indonesia dan di sini. Kami berharap dengan kontribusi itu secara tidak langsung akan memperkuat bilateral Indonesia dan Arab Saudi yang sudah ada. Ya, jadi ya selalu hubungan itu biasa naik turun gitu ya. Tapi setidaknya kita punya rekam jejak yang baik ikut mewarnai hubungan bilateral kedua negara. Itu kira-kira pengantar saya dan tujuan kita ke sini. Dan nanti kami akan lebih banyak mencatat, nanti mohon masukan bapak-bapak yang punya ide yang banyak, silahkan. Bagus, nanti kami catat, kalau ada ide-ide lain kami akan tampung semampunya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi hari ini nanti sampai kita jam berapa kira-kira Pak? 11.25 ya, ini udah tinggal sedikit. Tapi kita nanti setelah Jumatan kita ada makan siang. Dan setelah makan siang kita sewa ruangan ini sampai jam 5 sore. Ya. Nanti setelah itu silakan, ada yang menyampaikan ide selesai atau mau lanjut, mau nggak apa-apa, kita bebas dan kita tetap terjalin terus dengan silaturahim. Mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ingin menyampaikan ide kami persilahkan. Ya, mungkin Bapak, jadi tidak usah tunggu-tunggu dulu. Karena kalau ada yang sudah, wah ini cocok ini disampaikan, silahkan disambut. Ini saya. Silakan Pak Yudi, ini Pak Yudi. Pak Mas Udin, catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini cukup menarik Pak ya, karena terus terang saya sih nggak, mungkin idenya ada kurang, cuma hanya mungkin masukan aja, karena ternyata dibilang demand terhadap tenaga kerja Indonesia itu di sektor profesional itu cukup banyak. Cuman kendala itu masih banyak yang kita temui di lapangan Pak. Pertama, saya tidak tahu karena masalah teknik atau apa, masalah visa untuk tenaga kerja profesional itu
menurut pada end user itu agak lama prosesnya di Indonesia dibandingkan dengan tenaga-tenaga kerja dari negara lain. Itu satu. Kedua, untuk proses keberangkatannya pun itu agak sulit, terutama orang-orang yang berada di luar Jawa, karena mereka harus ke Jakarta untuk beberapa step pemrosesan dan itu membutuhkan biaya buat para mereka. Gitu. Kalau saya sih itu aja dari saya. Masukan mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Iya, kalau saya mungkin hanya nambahin sedikit aja. Intinya semua yang ada di pikiran saya sudah ada di pikiran Bapak. Enggak, cuma gini, masalah tadi saya masalah promosi, karena kita ini kita selalu promosi sebenarnya ya, kepada pihak perusahaan itu bahwa dengan cara ya bagaimana memaksimalkan skill kita di dalam pekerjaan ya. Jadi kita selalu berusaha untuk lebih baik. Dengan begitu itu adalah promosi bagi kita gitu. Jadi mereka lebih tertarik karena sebelumnya ini kembali cerita aja ya, karena waktu kita bekerja dengan sebaik mungkin. Jadi pihak perusahaan melihat, oh ternyata orang Indonesia skillnya bagus-bagus ya. Gitu. Terus mereka mulai mencari cuma masalahnya kadang-kadang seperti yang tadi Pak, ini jadi ulang lagi saya Pak, maaf. Di tempat saya juga sebetulnya sekarang ada dalam proses 3 orang Indonesia. Ini saya tanya juga update-nya, ternyata memang agak susah. Termasuk saya, pengalaman saya begitu saya masuk sini, saya nggak bisa langsung masuk direct Pak, karena tidak bisa mendapatkan visa untuk perusahaan itu langsung. Saya diproses dari bulan Maret sampai bulan Agustus, di-apply sampai 4 kali untuk paling bisa tuh fail. Terus saya ditawarkan untuk outsource dulu selama setahun. Nanti dari outsource baru ditransfer untuk direct. Karena kan benefit hilang kalau sampai gitu. Nah, dengan begitu itu kita nggak tahu juga yang salahnya di mana gitu ya, yang prosesnya. Karena itu lagi satu. Mungkin selanjutnya itu masalah dari pihak KBRI, mungkin ini mah ide ya Pak ya, nggak tahu mungkin bisa dilakukan atau enggak. Mungkin kalau ada kunjungan gitu ke perusahaan-perusahaan gitu ya, misalnya untuk agar mereka tahu lah bahwa negara Indonesia mensupport juga sebenarnya untuk promosi itu, karena kita juga bisa sih untuk membantu masalah hal-hal seperti itu gitu ya. Mungkin itu aja Pak kalau dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak ngomong nggak bisa makan siang. Ya Pak, dari pengalaman saya untuk ini mungkin menambahkan juga dari Pak Fabian soal perekrutan di tempat saya bekerja. Ada kendala mungkin beberapa bulan yang lalu ada teman-teman yang baru yang datang ke sini. Ini untuk ketersediaan tenaga kerja yang berhubungan dengan tempat saya bekerja itu tuh posisinya itu jauh dari Jakarta gitu Pak ya. Rata-rata mereka dari Batam. Kemarin itu ada kendalanya masalah KTKLN. Apakah itu masih benar perlu dibutuhkan atau gimana atau sekedar apa gitu? Karena mereka sebenarnya di Batam ada yang mengurus KTKLN, tapi mereka diharuskan untuk datang ke Jakarta. Gitu. Kenapa tidak hanya lokal saja bisa memberikan KTKLN? Terus yang kedua Pak, masalah PK. Kalau untuk personal recruitment mungkin tidak jadi masalah untuk PK ini, tapi pada saat perekrutan grup ada 3 atau 4 orang atau 5 orang, dari human resource kita itu cuma memberikan satu surat dengan list employee yang akan diterima gitu. Tetapi kemarin itu ada kendala kalau saya nggak salah, dari KBRI meminta untuk per orang gitu. Jadi itu juga memperlambat proses perekrutan gitu Pak. Dan sekarang juga saya punya kebetulan saya
banyak ada kontribusi juga dalam perekrutan teman-teman kita dari Indonesia yang secara langsung saya juga sebagai translator mereka untuk selama interview gitu. Kendala di kita sekarang mereka rata-rata itu tamatan STM atau SMA tapi mereka skill. Itu menjadi kendala juga buat kita untuk mendatangkan cepat ke sini karena dengar kabar di Saudi Arabia permintaan terendah itu tuh diploma gitu. Ini perusahaan saya sangat tertarik sebenarnya dalam perekrutan masalah tenaga kerja berhubungan dengan pipa ini karena Batam rata-rata mereka punya resource-nya dari Batam gitu. Itu yang dari ini saya Pak, masukan saya Pak, ini saya Pak. Assalamualaikum. Oh, satu lagi ya, relasi silakan tadi Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi saya hampir sama lah dengan teman-teman yang lain. Mungkin masalah promosi nih Pak. Kemarin memang terakhir itu di perusahaan kami, kebetulan perusahaan kami dengan Pak Justin udah merger gitu Pak ya. Jadi ada lowongan gitu, itu di-share ke kita gitu Pak. Lalu kita ke-share ke teman-teman yang di Indonesia itu kan. Lalu mereka kirim CV, lalu HR nanti langsung interview gitu. Cuma kemarin terakhir memang ada kendala, saya dengar gitu masalah approval itu kontrak kerja gitu Pak. Sehingga mereka terkendala untuk datang ke sini. Itu visanya ada yang udah tinggal 5 hari, tapi mereka masih belum berangkat gitu. Ada kendala gitu. Jadi mungkin ya hampir sama lah dengan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya respon ya supaya ini nanti masalahnya ini walaupun ada hal yang lain. Pertama tadi masalah visa nggak keluar. Ini kita cukup menyadari, tapi ini bisa diupayakan. Visa kerja itu memang yang mengeluarkan adalah KBSA, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Tentu mereka punya berbagai macam pertimbangan yang kita tidak tahu juga. Artinya it's beyond our capacity. Tapi however ya kita punya peluang-peluang. Nanti suatu saat kita ada pertemuan dengan high level di ketenaga kerjaan di sini. Kebetulan waktu tidak akan lama ini nanti di 13-14 Agustus itu akan ada Global Conference dan kami diundang secara khusus untuk hadir di situ yang menyelenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya yakin nanti juga salah satu isunya mengapa. Jadi kan saya harus mampu menjawab itu kan nanti, dan nanti akan kami sampaikan itu sebagai suatu masukan yang bisa dipertimbangkan di Jakarta. Ya, karena kan kalau memberi atau tidak itu memang kedaulatan sebuah negara kan. Jadi mau menghambat atau tidak gitu ya, kita nggak bisa memaksa itu. Namun melalui proses-proses diplomasi ini barangkali itu bisa nanti mengurangi tensi sehingga mudah ya. Disadari atau tidak Bapak-bapak, karena kebutuhan di sini kan memang lebih banyak yang tadi low skill worker. Nah, mana low skill ini oleh pemerintah kita daya tawarnya dibuat stringent, dibuat robust, filternya ketat gitu. Ya. Jadi ya karena kan kita tetap belajar dari kasus-kasus, dari kenyataan dan memang inginnya lebih baik begitu. Walaupun di sini bilangnya ya saya baik, ini baik, tapi kan cara pandang tetap tidak sama ya, gitu ya. Nah itu nanti bisa jadi daya tawar yang lain atau bisa jadi yang berpengaruh. Jadi itu ya visa agak lama itu mungkin pertimbangannya itu. Harus melalui agensi, melalui ini itu adalah salah syarat yang ditetapkan di Jakarta. Kemudian saya setuju sekali Pak, nanti tahun depan kami akan lebih banyak nanti melakukan kunjungan ke tadi yang Bapak sarankan tadi. Karena terus terang
pekerjaan kami tahun-tahun yang lalu itu lebih banyak ke arah pelindungan, tapi lupa kita promosi dan memfasilitasi pasar kerja yang potensial itu kita kurang ya. Terus terang resources kita memang ya terbatas. Kami sendiri kan hanya 5 orang. Saya kemudian ada dibantu oleh tim kami ada 5 orang, itu tersita itu. Nah, kalau kami sih senang sekali kalau kami bisa face to face untuk yang potensi, termasuk yang ini bagi kami ini hiburan Pak. Tamasya ini. Tanya deh Pak Mas Rudi dulu. Jadi hari ke hari lebih banyak kita menyaksikan penderitaan. Ya memang realitasnya begitu dan itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau kita jalan mengunjungi perusahaan itu piknik Pak itu. Termasuk ini piknik ini senang kita. Ya. Dan nggak apa-apa, itu dua-duanya kita ambil baiknya karena itu memang tugas negara semuanya. Kami ada di sini karena memang mereka ada kan. Kami di sini kan Bapak juga ada. Harus adil ya. Gitu. Jadi kami tahun depan akan jadwalkan, rencanakan itu lebih sering ya, monitoring dari tempat ke tempat. Insya Allah tiap 2 bulan sekali Pak Yudi ya, nanti kita anggarkan ini lebih baik. Kita satu lagi nanti monitoring di tahun ini di Uraidah nanti juga. Kemudian yang terkait dengan tadi KTKLN Pak ya, KTKLN sudah tidak ada. Kartu yang itu sudah tidak ada. Yang ada adalah pencatatan data diri Pak, istilahnya basmah gitu. Nah, saya ini kenapa kok harus datang ke Jakarta ini saya jadi tidak paham juga ini. Karena BP2M itu memiliki cabang banyak di daerah-daerah gitu. Kalau saran saya, kalau itu tidak bisa, tolong datang ke layanan terpadu satu atap LTSA, itu juga jumlahnya udah banyak. Dan di situ Pak, itu fungsinya kayak seperti Syarikat Sakan yang ada di Riyadh. Jadi ada imigrasi, ada tenaga kerja, ada imigrasi, ada kepolisian, jadi banyak di situ. Artinya kalau nggak bisa sampai ngurus di situ, semua orang tahu nanti ini teknik. Oh ini dihambat gara-gara ini, dihambat gara-gara ini. Nanti akan terlapor juga akhirnya. Ya. Jadi nggak perlu datang sebetulnya ke pusat, harusnya. Karena kan itu registrasi online itu. Jadi KTKLN sudah tidak ada. Adanya di Basma itu tadi. Yang mengenai PK, kami tidak menghambat. Ya. Yang kami inginkan itu PK itu saat ada pengajuan job order atau demand letter dari perusahaan, kami hanya menginginkan satu surat CO-nya. Ya. Yang kedua draft PK, draft Pak. Jadi yang akan digunakan masih kosong itu. Terus satu, yang kedua dokumen perjanjian kerjasama penempatan PKP. Jadi dokumen yang diperuntukkan antara end user dengan agensi yang mau fasilitasi di Indonesia. Kalau ada itu pasti kami endorse. Apalagi kalau ini Aramco dan saya sampai merem tidak ini Pak ini mana pipe dijual gaji sekian ya sudah oke. Suatu saat ada pengalaman menarik ini kerja cleaner di mana ditempatkan di Aramco terus 400 US. 400 US ini terlalu kecil nih jangan. Terus coba dikonsultasikan. Nah, Pak, itu 400 US itu per hari. Kami kaget, per hari. Karena kerjanya dia 2,5 bulan di site, kemudian balik lagi. Oh ya sudah kalau gitu udah ACC. Dan rata-rata permintaan dari wilayah timur, Damam, Jubel itu pasti lancar.
Nah mengenai PK yang satu persatu dugaan kami itu pasti kendala di tanah air, karena dia minta PK-nya itu harus diisi orang per orang. Kalau kami tadi gelondongan Pak, nah ini di sekian orang, kemudian draft PK-nya aja, draft, jadi belum ada tanda tangannya. Wah ini PK yang akan digunakan untuk itu pasti cepat. Itu saksinya Pak Kirno, Pak Yudi yang di sini. Saya kan biasa, Pak ini sudah verified, ya, saya tinggal paraf tanda tangan. Itu ya Pak ya. Nanti kalau ada hambatan, kontak langsung aja. Kontak langsung, pasti yang ini. Iya. Nah kemudian lagi tadi ada lowongan tadi. Itu tadi, kalau memang itu terkait dengan KBRI, jangan sungkan-sungkan kontak saya, Pak Kirno atau Pak Yudi. Ya. Kalau selama itu formal, gajinya minimum melebihi dari yang ditetapkan kita, mesti kita jalan. Itu ya Pak ya. Nah, udah monggo yang lain, ya silakan. Ya silakan Pak. Pas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, perkenalkan dulu Pak, saya bekerja di salah satu afiliasi dari Sabik, engineer di salah satu afiliasi dari Sabik. Ya, Namanya siapa? nama saya Santoso tadi udah kenal. Jadi ini saya bukan masukan ya Pak, tapi mungkin bisa jadi masukan dari sekedar pengalaman saya aja ya. Role kerja saya kadang-kadang tuh mengharuskan saya menambah teman-teman untuk membantu kerjaan saya, misal melakukan interview. Mungkin udah ratusan dari yang kuning, yang merah, yang hitam, yang coklat yang saya interview. Dan yang saya paling ingin dari teman-teman Indonesia itu ketika kita tekenin mengenai ini, karena kerja untuk level engineer itu kan bukan cuma matematikanya 10, fisikanya 10, nggak gitu ya. Ya harus tension, pressure, politik itu di situ semua. Karena kita hampir tiap hari meeting terus. Dan di situ nggak cukup cuma matematika 10, ini 10. Dan itu kelemahan dari teman-teman kita di Indonesia. Ketika kita pressure waktu interview, mereka mungkin ini sekedar sharing pengalaman aja. Dan mereka itu pilih, karena down mereka begitu kita tekan ini lugu, seperti orang Indonesia itu lugu kalau begitu. Ketika kita bicara tentang itu satu mengenai pengalaman aja. Kedua, Malaysia. Entah bagaimana, ambil contoh Malaysia itu, saya kadang-kadang ada counterpart saya gitu, kok bisa-bisanya freshman gitu bisa bekerja di luar gitu. Bagaimana jalurnya saya nggak ngerti. Tapi kok bisa ya Malaysia seperti itu? Kalau di kita itu kan mesti pengalaman begini, sehingga meyakinkan klien bahwa kita bisa. Tapi entah bagaimana, mungkin mereka berangkat di level kontraktor dulu ya, untuk langsung ke level direct ke perusahaan induknya mungkin agak berat. Tapi mereka bisa berangkat dari level kontraktornya si Malaysia. Mungkin kalau Indonesia punya seperti itu juga, itu bagus juga Pak. Karena kan ini ya, kalau Malaysia di sini kan level kontraktor banyak. Jadi mereka bisa berangkat dari sana sebagai freshman. Jadi anak-anak baru tapi mau mendapatkan pengalaman global itu intinya banyak ya. Value yang mereka dapat itu ada modal buat mereka juga modal buat negaranya gitu. Karena bagaimana susah mendapatkan anak baru tapi bisa mendapatkan pengalaman global. Itu satu. Kedua, approach mungkin bantuan approach dari Indonesia. Setahun terakhir ini saya merasakan, mungkin nggak seperti 2 tahun terakhir ini saya merasakan teman-teman saya itu banyak dari Venezuela dan Egypt. Entah bagaimana ceritanya, kok saya merasakan mereka banyak itu. Saya mungkin ya itu ada approach antar government. Bagaimana bisa kok Venezuela dan Egypt itu tiba-tiba kok banyak? Apa nggak sebaiknya Indonesia? Karena saya percaya di Indonesia itu nggak kekurangan orang yang pintar-pintar gitu. Dan mereka kok bisa gitu. Padahal kalau kita meeting ya mereka ya ini juga ngaco juga gitu. Tapi ya gitu aja bisa gitu. Kalau orang Indonesia mungkin kalau teman-teman kita Indonesia ketemu bareng begini, mungkin ya begini aja gitu. Yang sih, jadi 3 itu Pak yang bisa saya sharing. Bagus banget.
soft skill. Tapi itu masih nambahin juga masalah itu mungkin Pak Santoso ya. Yang mengenai inspektor lah, Pak Santoso pasti bidangnya inspektor ya. Itu kok ada perusahaan kayak camp itu isinya orang Malaysia semua dari atas sampai bawah. Itu gimana bisa begitu? Kenapa nggak pemerintah Indonesia bikin kayak begitu? Bagus kalau kayak begitu. Dari subkontraktornya ya. Full itu Malaysia semua. Jadi gampang kalau ada kebutuhan dia ngambil supply-nya dari camp. Malaysia semua yang masuk. Dan itu bagus sekali untuk membawa pengalaman anak muda ke pengalaman global. Dari bagus itu jarang. Ini latih kemarin persepsi latih juga ada yang pas kalau ketemu sama NCA kemudian dapat project besar dan kerajaan, dia mintanya juga seperti itu. Kalau ada nggak orang Indonesia, kami siap, silakan apa saja masuk. Jadi mulai dari misalnya klinik begitu, terus apa atau ngapain, pokoknya satu paket. Ini kami setaganya nih, tapi kami sendiri ini Pak atas perdagangan nanti akan coba memeriksa. Itu kalau ada pelajaran yang bisa di-sharing Pak, misalnya satu gerbong itu bentuknya seperti apa, nanti coba kami komunikasikan Pak ada Pak. Supaya itu bisa karena begitu kontraknya dari kerajaan ini saya dapat 300 bilion. Jadi Anda bawa apa saja saya bisa. Kita punya kotaknya, bawa ini. Oke, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albak Andrian Pak. Saya bekerja 2014 masuk ke Jubail di Sadara. Sadara itu Saudi Aramco dan JV-nya Dow Chemical Company. Saya mulai dari integration engineer. Jadi pada saat itu saya punya kesempatan untuk mengintegrasikan 26 pabrik kelas dunia untuk di running secara bersamaan. Dan ini pertama di dunia. Dan alhamdulillah sekarang saya dapat amanah menjadi direktur untuk strategic planning. Jadi memang seperti yang Pak Santoso bilang, menarik sekali Pak. Dan satu hal yang sering kita diskusikan dengan atas tenaga kerja sebelumnya, kita tuh kebanyakan bermain di teknis. Jadi yang kita diskusikan itu selalu isu-isu yang berkaitan dengan, menurut saya itu level 2, level 3. Gitu. Tetapi kita lupa untuk mendiskusikan hal-hal yang bersifat lebih strategis. Strategis seperti misalnya, apa sih roadmap-nya government Indonesia dengan Saudi Arabia, dengan vision 2030-nya Saudi dan Indonesia Emas 2045, arahnya mau kemana? Kita mau apa? Gitu. Kemudian saya juga punya kesempatan untuk ngelola bisnis Pak di Saudi. Jadi saya dengan Abu Fahri ini ceritanya bukan pernah sih, sampai sekarang saya run restoran. Saya punya restoran Puncak di Kobar. Ya, saya yang punya. Ya. Dan saya mengalami sendiri bagaimana teknis-teknis di lapangan. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah, yuk kita sama-sama pemerintah Indonesia yang cuma 5 orang, dan itu isu klasik yang dari dulu ya Pak ya, selalu kita dengar, maaf Pak, kita kurang orang, kita belum bisa menjangkau, nanti kita kami siap sebenarnya Pak. Bapak itu punya tangan-tangan banyak di kota-kota yang siap membantu, tapi dengan direction dan strategi yang jelas. Jadi yang tadi sudah disampaikan, pertama gini Pak, saran saya yang pertama adalah kita bangun secara strategisnya. Karena sekarang kita itu sifatnya pasif menunggu lowongan dari perusahaan. Nah, kenapa kita nggak membuka jalan untuk mendobrak, menghadirkan satu company, tadi Pak Rudi udah nyebut TCM yang Malaysia punya, kemudian ada Dialog, itu punya Malaysia juga, banyak sekali punya Filipina, dan itu ternyata hasil negosiasi bilateral antara pemerintah Malaysia, Filipina dengan Saudi Arabia. Jadi yang paling gampang, kita kan lihat sektor industri yang sekarang berkembang di Saudi ada pabrikasi, chemical, oil and gas, real estate, dengan di Riyadh dan Neom Project-nya itu luar biasa sekali. Medical yang Bapak tadi sampaikan, hospitality, tourism, finance, dan transportation. Jadi
seperti yang dilakukan Kolombia yang Pak Santoso sampaikan, itu ternyata Pak mereka membuat satu syarikat atau perusahaan resmi di Saudi yang di-endorse oleh kedutaannya. Jadi mereka nanti yang menjembatani peluang-peluang yang ada. Bapak tadi sudah sebutkan misalnya di perhotelan, ya sudah laundry service-nya kami yang pegang. Nah nanti yang masuk itu perusahaan Indonesia Pak, yang di-endorse oleh Devnaker, di-endorse oleh KBRI, dan di-endorse oleh Saudi. Dan banyak sekali di industri seperti itu. Nanti Pak Fahmi mungkin bisa cerita bagaimana turnaround itu kita butuh banyak orang. Dan itu susah nyarinya. Tapi ternyata kita masih nyarinya perintilan gitu loh Pak. Siapa yang mau ngelamar jadi ini? Kalau udah bawa satu perusahaan itu efeknya beda di pabrik. Nah, kemudian yang kedua Pak, kita juga sepertinya perlu studi banding deh dengan negara-negara lain. Yang paling saya suka itu sebenarnya perkembangannya Filipina. Jadi kita sebagai company pernah belajar dari kedutaannya Filipina, kita undang di perusahaan untuk menyampaikan di mana sih kamu memanage tenaga kerja Filipina, karena di perusahaan kita nggak banyak record komplain dari orang Filipina. Nah mungkin teman-teman juga mengalami ini, kalau punya teman India, maaf ya saya nyebut warga negara tidak bermaksud rasis, India, Pakistan, Egypt, sama Filipina yang paling banyak komplain, nah, yang Filipina ini bagus gitu Pak. Ternyata mereka menjabarkan dari sisi 6 bulan sebelum berangkat apa yang mereka lakukan, kemudian setelah di sini tidak langsung ditempatkan tapi dikasih fasilitasi untuk orientasi oleh negara, oleh KBRI-nya mereka. Kemudian mereka juga dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi pelindungan. Jadi ada program SOS emergency di handphonenya. Jadi kalau yang mereka siapapun punya emergency dipencet, SOS-nya muncul, nanti satgas di paling dekat di sekitarnya akan langsung ke mereka. Itu kedua ya, program untuk belajar dari yang negara yang lain. Kemudian masalah yang bersifat lebih implementatif. Jadi implementasi yang sifatnya strategis yang tadi sudah disampaikan Bapak-Bapak. Mungkin kita juga perlu belajar dengan aplikasi Qiwa-nya Saudi Pak. Aplikasi Qiwa ini udah luar biasa lah, PK segala macam itu nanti transfer pegawai segala macam itu mungkin bisa dipakai untuk KBRI dan levelnya bisa ditentukan. Dan yang kita mungkin minta tolong adalah masalah yang NPWP Pak, yang 180 hari harus lapor. Kalau kita sudah 180 hari di luar Indonesia kan kita nggak perlu lapor ya, seperti itu ya. Cuma itu sosialisasi masih kurang. Kemudian BPJS juga seperti apa, nanti kita yang di luar negeri untuk masuk BPJS ke Indonesia bagaimana, dan mungkin fasilitas Saudi untuk bisa dipakai di Indonesia ketika kita pulang. Karena terus terang kita sebagai PMI tenaga kerja di luar dan di Indonesia, kita juga perlu mendapatkan ibaratnya what's in it for me gitu Pak. For us itu untungnya apa kita berdialog dengan KBRI. Mungkin itu Pak, 3 hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut saja tadi Pak Fahmi, kami mencatat. Halo-halonya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fahmi Basalamah Pak. Kebetulan saya dulu 2009 sampai 2017 di Saudi, di sini di salah satu pabrik affiliate sebagai engineer. Dan kemudian saya pindah ke Oman di salah satu kota industrinya namanya Sohar. Selama 6 tahun di sana, kemudian baru hampir 2 bulan saya pindah ke sini lagi Pak. Jadi nggak bisa move on kata orang. Nggak move on. Oke, baiklah. Sebenarnya hampir semua sudah di cover sama teman-teman ini Pak, hampir semuanya. Cuman saya sedikit saja menambahkan. Pertama gini, dari pengalaman saya, kita itu bagaimana sih kita bisa sampai kerja di sini gitu. Pertama, poin pertama. Jadi flow-nya itu kan pertama informasi. Dari mana kita dapat informasi pekerjaan itu, gitu kan? Seperti Bapak, maaf Pak, saya namanya Bapak. Pak Suseno. Bahwa gimana sih kita bisa dapat informasi pekerjaan itu, gitu kan? Jadi kalau kami itu ya personal aja, jadi masing-masing kami aktif mencari informasi via aplikasi atau via medsos atau dari teman ke teman, gitu kan?
Oke, itu flow pertama informasi. Jadi di situ sepertinya ada gap ya. Jadi itu tergantung oleh individu ke individu. Artinya kalau Indonesian government mau memfasilitasi, artinya kalau bisa itu seperti one window, one info atau one access. Artinya di Indonesia itu kan banyak agen-agen rekrutmen ya kan, seperti mungkin Bina Mandiri dan macam-macam, atau bahkan international agency rekrutmen. Kalau ini hanya advice, kalau saja bisa government membuat satu portal, dan satu portal itu bisa sebagai tempat untuk agensi-agensi ini menempatkan atau meletakkan, memposting lowongan-lowongan yang ada. Jadi semua orang-orang yang berminat untuk ke Saudi atau ke Emirat atau ke GCC itu bisa akses ke portal tersebut. Itu poin pertama. Perlu pertama information. Terus yang nextnya itu recruitment. Oke, kita setelah setelah interview kita diterima dan akan bekerja ke sini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa visa itu lama, susah, dan satu poin lagi mahal. Karena saya waktu dari Oman ke Saudi, saya ngurus visanya di Oman, Pak. Itu hanya habis 70 Oman Real. Itu which is mungkin hampir 2 juta rupiah atau hampir 3 juta. Tapi di Indonesia, teman saya itu habis hampir 28 juta. Saya nggak tahu apa yang bikin mahal. Oke, itu akan diganti oleh company, oke. Tapi kan harus keluar dari kantong dia dulu gitu kan. Sudah jauh, contoh tadi kata Pak Juliastin dari Batam, jauh capek-capek Jakarta, ternyata ongkosnya juga besar, ya kan? Terus harus keluar dari kantong dia dulu, baru di-reimburse company. Oke, itu gap di sistem rekrutmen atau visa. Kemudian satu sistem lagi sekarang pakai apostil kan? Yes. Nah, itu yang saya alami kemarin untuk family saya ya, karena saya ngurusnya kan di Oman, nggak pakai apostilan cepat. 1 hari jadi Pak, visa Pak. Bener, di Oman itu visa Saudi, nggak tahu mungkin ada GCC ya. 1 hari jadi. Saya kasih sore itu berkas saya ke agen untuk pengurusan visa Saudi. Besok paginya ditelepon, "Sir, your visa ready." Wow, gitu kan? Nah, untuk family, untuk teman saya di Indonesia itu lama sekali prosesnya. Apostil yang kita harapkan cepat, katanya apostil cepat, katanya. Ternyata kalau lebih lama dan lebih susah. Karena apa? Itu bahkan akte kelahiran itu harus dibuka ininya. Kita namanya itu di laminating. Itu harus dibuka sedikit dan harus dilegalisasi. Bayangkan itu kan dokumen resmi loh. Dibuka dan legalisasi itu Pak. Nanti family saya itu sekarang kesini, akte anak saya itu dikelempet, di stamp legalisasi. Bayangkan, itu sudah formulir asli. Kenapa harus dilegalisasi? Iya kan? Nah, itu satu. Aneh menurut saya. Oke lah, kalau emang itu sudah government regulation, oke fine. Tapi yang praktis gitu loh, yang praktikal. Kalau itu sudah asli, akte asli, kenapa harus legalisasi lagi? Dan legalisasi itu perlu uang, ya kan? Dan waktu. Dan kadang-kadang kita visa family itu mau cepat gitu. Kemarin tuh saya mau cepat-cepat bawa family karena kan sekolah terlambat nih. Sekolah anak saya di sini. Udah tuh saya kejar terus itu. Terus kedua, si orang yang mengurus agen ya, mungkin dia itu baru atau entah di departemen apa saya atau departemen hakiman barangkali. Orangnya juga tidak familiar tentang apostil, jadi akhirnya mereka pun perlu waktu untuk mengerti sistem itu dan akhirnya perlu agak lama untuk selesai bisa family. Oke, itu di poin itu. Terus mungkin kalau kita sampai kerja di sini kita mungkin tidak ada masalah banyak ya karena kita profesional. Kita sudah sampai kerja di sini dan settle di sini. Satu poin Pak mungkin bisa jadi masukan juga dan mungkin jadi daya tarik teman-teman kalau mau kerja ke Saudi karena kita akuin Saudi itu jadi last option. GCC, benar kan? Jadi mereka lebih cenderung ke UAE 10 tahun belakang. Iya, 10 tahun belakang. Mulai sekarang mulai memang betul. UAE kata. Jadi mungkin salah satu poin mungkin yang bagi yang punya sudah kerja 10 tahun, mungkin Embasi Indonesia di Saudi bisa memberikan sertifikat
Award. Oh iya bagus. Karena ya mereka secara tidak langsung sudah memberikan devisa kepada negara. Ya mungkin sertifikat tidak berharga, tidak ada harganya untuk embasi Indonesia, tapi itu berharga buat Pak Rudi, Pak. Nah, sebentar, itu pakai pembuktian remittance record nggak? Boleh, remittance boleh lagi itu. Apostil lagi. Apostil. Ini ada ekspresi coba. Karena ini semacam reward ya. Karena akhirnya orang-orang oh enak nih jadi solid, dapat reward dan dapat itu sangat menyenangkan buat kita ya, kenang-kenangan. Oke. Terus tadi sudah disinggung oleh teman-teman. Tadi kita diskusi rame tadi tentang kenapa ya di sisi ini kontraktor Indonesia hampir tidak ada. Saya bilang hampir tidak ada karena di Oman, saya itu di Oman, itu ada Pak. Namanya Medco. Mungkin Bapak dengar ya Medco di Indonesia ya. Itu dia jadi operatornya salah satu main operator di PDO. PDO itu seperti Aramco-nya Saudi Pak. Nah, Medco. Dia itu mungkin udah hampir 10 tahun ya mereka dan video senang kayaknya dan mereka bisa rekrut tuh orang-orang engineer yang baru setahun 2 tahun pengalaman di Medco. Pintar nih orang Medco nih, mereka baru setahun rekrut nih kerja di Indonesia, orang engineer di Medco dibawa Pak ke Oman gitu loh. Jadi tadi bisa memberi solusi bahwa nggak harus 10 tahun atau at least 5 tahun bekerja, bisa setahun bahkan kedepannya bisa fresh engineer. Tapi itu yang saya amati juga mungkin, jadi gini tadi G2G ya Pak, G2G mungkin itu juga hasil kerja dari, saya juga mungkin aja ini hasil pengamatan saya dari luar ya. Saya nggak tahu kenapa Medco bisa masuk ke situ. Kemungkinan karena hasil G2G dari pemerintah Oman, dari Indonesia ke Oman. Karena yang saya amati di sana, embasinya itu aktif untuk mengundang pengusaha-pengusaha Oman, sering sekali itu. Pengusaha-pengusaha Oman, mereka diskusi apa yang kamu perlukan dari Indonesia gitu loh. Pasti mereka akan keluar semua dong, ya kan? Pengusaha Oman itu akan keluar, oh saya perlu ini, akhirnya jangan cuma penuh bantu gitu ya. Ya oke lah, maksudnya TKW juga perlu, penting. Tapi kan sekarang kita diskusi masalah dalam kerja profesional ya, jadi kita fokus ke sana. Jadi mereka diskusi apa yang kamu perlukan. Oh saya perlu ini. Oke, jadi mereka jadi jembatan. Jadi si embasi Oman itu jadi jembatan ke pengusaha di Indonesia. Bahkan mereka live Pak, virtual. Itu saya lihat sendiri. Saya waktu kita ada acara dengan embasi, saat yang sama mereka mengundang pengusaha Oman. Ada kita juga di situ. Terus mereka live virtual dengan pengusaha di Indonesia. Bayangkan. Jadi langsung gitu loh ya, langsung saat itu juga actionnya langsung jadi nggak perlu ribet-ribet ya. Kalau sudah government G2G itu cepat pasti, nggak perlu lama. Jadi itu. Terus saya juga tadi bilang masalah turnaround. Saya kontrak engineer. Jadi memang betul kalau kita compare. Saya pernah bekerja di Mitsubishi Chemical sebagai maintenance. Jadi ngalamin lah bagaimana manpower quality orang Indonesia dengan quality yang ada di sini. Sebagai worker yang semi profesional ya, itu kita mungkin di atas mereka gitu. Tapi mereka bisa ke sini gitu loh. Karena apa? Ini mungkin saya bukan ahli di bidang, saya belum pernah punya perusahaan ya. Mungkin mereka caranya tadi G2G, mereka ada. Kedua, si kontraktor Indonesia itu punya apa ya? Dijembatani mungkin ke main kontraktor di Saudi taruhlah gitu ya. Jadi jembatan, jadi kita ada jembatan. Jadi mereka bisa kerjasama. Akhirnya si main kontraktor yang di Saudi bisa mengatakan kepada kontraktor di Indonesia, oke, saya perlu saat ini saya lagi ada turnaround. Tadi Pak Bapak bilang saya ada turnaround nih. Saya perlu rotating technician, saya perlu fitter, saya perlu helper, atau saya perlu rigger. Indonesia banyak sekali Pak. Nggak banyak itu rotating technician, rigger, fitter banyak itu melimpah itu. Jauh-jauh. Dan lebih jago Pak, benar. Saya setuju. Saya tahu persis gimana kualitas semi profesional yang disupply oleh tadi India atau Pakistan. Kita nggak kalah. Jadi itu mungkin di situ ya. Cukup kali ya Pak. Mantap. Cukup. Kurang Pak. Udah siap makannya kayaknya.
Fahmi Basalamah nih. Ini ngomong-ngomong, apa hubungannya dengan Pak Ayub Basalamah? Itu orang besar juga itu, besar dan apa berpengaruh. Jadi Saudara ya Pak? ya semua kita saudara ya. Jadi kayak marga aja lah, besar Marga saja ya. Orang Batak itu kan ada marga apa? Saudara pasti ada saudara pasti. Iya, Pasti iya. di ujungnya ya. Karena kan Terkenal. ya, Baik, terima kasih Pak Fahmi, ini masukan banyak dan terima kasih, ini bagus. Jadi yang pertama, tadi Windows One Access, pemerintah kita udah respon, udah ada. Jadi kalau Bapak download sekarang, ini namanya aplikasi Siap Kerja. Jadi aplikasi itu modelnya seperti ya platform-platform yang lain, tetapi dikelola oleh pemerintah. Yang fungsinya itu untuk mempertemukan antara end user dengan calon pekerja. Dan di situ platformnya tidak hanya individual identification saja, kurikulum vitae, tetapi juga ada pelatihannya, ada sertifikasinya, ada skill hub-nya. Jadi ada tiga hub di situ. Ada skill, kompetensi, kemudian job, terus satunya lagi apa itu, reskilling kalau nggak salah ya. Itu sudah diresmikan di tahun lalu tuh. Ya sekarang ini saya promosikan ke kawan-kawan yang lain, ya, orang-orang kita juga untuk bisa akses dan memiliki aplikasi itu. Jadi ketika nanti ada end user yang membutuhkan, dia langsung dihubungi. Dan end user yang mau membutuhkan orang-orang kita bisa di situ juga. Ya. Pengelolanya ada pusat pasar kerja. Dulu belum ada di pusat pasar kerja Pak. Baru tahun 2021 setelah kami pulang itu baru dibuatlah pusat pasar kerja dan ada platform baru namanya Siap Kerja. Ya, jadi itu yang ini. Kemudian yang lain Apostille ini juga menarik. Apostille Arab Saudi baru meratifikasi konvensi Apostille itu kalau nggak salah Desember 2022 kemarin. Artinya apa? Masih perlu kayak semacam adaptasi lah, sosialisasi bagi pemerintah kita, orang-orang pemerintah kita, aparat-aparat, termasuk juga di sisi Saudinya. Ini mengapa kok ini harusnya sudah tidak lagi pakai itu, kok masih pakai gitu ya. Termasuk sebetulnya pengesahan JO, job order, itu juga secara apostil sebetulnya sudah tidak memerlukan lagi. Tapi karena satu dan lain hal kita verifikasi beda dengan legalisasi. Tugas kami di KPRI itu adalah melakukan verifikasi, memastikan kevalidan, memastikan keberadaan, dan memastikan kualitas yang memang ditawarkan begitu. Jadi apostil termasuk tadi dokumen-dokumen yang lain ini menurut saya masih dalam pembelajaran. Saya sih berharap ini juga segera cepat dikenal gitu antara dua pihak. Kemudian yang mempertemukan tadi, kita baru punya rencana sudah mulai tes case itu tahun ini Pak. Adanya business matching. Biasanya business matching ini hanya dilakukan oleh fungsi ekonomi dan perdagangan, khusus untuk hanya perdagangan dan industri saja, tapi tidak masuk tenaga kerja. Nah, kami akan coba nanti di bulan Desember, kami bertempat di Jeddah. Ini khusus untuk business matching sektor kesehatan. Kita baru sektor kesehatan dulu. Langsung nanti antara end user itu kita yang potensial akan membutuhkan kita undang, dan kita juga undang para penyedia tenaga kerja di situ. Kami duduk di tengah-tengah itu. Jadi proses deal langsung kita endorse, langsung mereka bertransaksi. Harapannya ini nanti berkembang dan di tahun 2024 kami sudah ikut dalam programnya atas fungsi ekonomi. Akan ada nanti business matching yang lebih besar lagi di Riyadh tempatnya, dan ini kita pakai IO, tidak hanya
industri, perdagangan, tapi juga nanti tenaga kerja. Industri, perdagangan, pariwisata plus tenaga kerja. Jadi kami akan membawa sejumlah agensi yang sudah dinilai qualified, baik, dan dia memang benar-benar punya calon. Jadi dari pihak kampus itu ngomongnya ini sudah cukup dokumen ini. Ketika di kedutaan Saudi di Indonesia itu ditolak, nggak bisa. Katanya butuh namanya wakaladonia. Ini mas ini kan statusnya kan kerja itu nggak bisa hanya kayak gini aja. Terus saya email ke KVM, dijawab kita kampus pemerintahan, kampus negeri itu nggak butuh kayak gitu. Terus sampai 3 kali paspor saya ditolak. Kemudian wah aku bingung juga gimana ini. Saya nekat masuk ke kedutaan Saudi itu, langsung dibikin. Ternyata nggak tahu gimana, ternyata screeningnya itu wah susah banget. Jadi ketika saya masuk ngomong Pak ini, oh iya, langsung ditangani, langsung dibikin di stem itu bisanya. Itu contoh yang saya alami. Kemudian yang ketiga masa lowongan itu ternyata mahasiswa Indonesia yang sudah di Saudi sendiri itu ternyata juga butuh Pak. Jadi kadang-kadang kita bapak wah kita butuh ini. Mahasiswa kita yang di KVM contoh ya misalnya itu juga sebenarnya butuh setelah lulus kan S2 katakan 2 tahun, 2,5 tahun. Setelah itu mau kemana? Banyak di antara mereka itu pengen lanjut di sini. Ada yang sebagian pengen S3 tapi nggak kesampaian atau mungkin nggak diterima. Ada yang pengen kerja tapi nggak tahu masuk sini nggak apa. Kalau misalkan bapak-bapak itu punya katakanlah punya stok atau apa dengan wah ini kayaknya kita butuh ini. Mungkin ada mahasiswa yang cocok itu, oh iya ini kayaknya cocok bidang saya karena kita KVM bidangnya banyak juga, ada teknik kimia, ada macam-macam. Bahkan saya punya itu pengen banget setelah lulus S2 pengen banget kerja di Saudi. Ternyata nggak dapat tapi Pak boleh banyak sukses story juga, ada Dokter Adifa, Dokter Septri, iya Sri gitu ya. Di lingkungan itu juga banyak yang sudah berhasil juga ya, tapi kok di presentasi masih sedikit sih Pak. dari jumlah mahasiswa yang ada itu masih nggak banyak. Bahkan saya sendiri kan saya pegawai, tapi di saat yang sama saya juga mahasiswa S3 Pak saya juga katakan insya Allah tahun depan mau sidang lulus kan pasti pingin kayak posisi yang lebih tinggi atau gimana. Juga saya juga kayak wah kalau di Saudi posisi apa aja ya misalnya gitu kayak saya juga masih bingung sendiri. Ya kegiatan-kegiatan seperti ini misalkan ya misalkan ada temu lah misalnya dari pihak profesional dengan pihak kampus misalkan pihak atau kita kan kita ada komunitas mahasiswa Indonesia yang di KVM misalkan itu saya lihat di grup WhatsApp-nya itu 88 artinya banyak juga mahasiswa yang Indonesia yang di sini itu misalkan bisa perusahaan Sabik itu butuh ini misalkan atau butuh ini yang bisa sharing informasi. Ya mungkin itu yang dari saya sedikit Pak. Terima kasih. Ya. Pak Agus ada masukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Widodo. Mungkin terlama ya, saya 23 tahun. Dari 2001 sampai sekarang masih di tempat sama di KPPN. Dulu kuliah S2 dan terus nyambut kerja. Saya ada banyak catatan mungkin bisa sharing Pak Huseno. Siapa? Yang pertama ini pengalaman yang saya observasi ya dari teman-teman kerja gitu ya. Ya banyak latar belakang tidak hanya Indonesia tapi ada dari India, dari Pakistan dan lain-lain. Yang masalah secara menentukan di sini adalah sertifikasi Pak. Jadi kalau untuk level engineer
itu harus dipastikan teman-teman sudah punya atau siap untuk menjadi member dari Saudi Council of Engineer, karena itu mereka tidak dapat iqomah kecuali sudah certified, itu level engineer. Dan banyak pengalaman teman-teman itu karena tidak bisa certified akhirnya downgrade, mesti engineer jadi akhirnya jadi teknisi, sehingga ada kendala keluarga dan sebagainya. Dan saya rasa sama juga tadi Pak Susuna sudah menyebutkan untuk perawat sama. Jadi saya banyak interaksi dengan teman perawat ya, dari Amanah, dari Central Hospital juga sama. Rata-rata mereka sudah setahun, begitu ambil tes gagal pulang. Ya, itu banyak teman-teman perawat di Damam itu masalah. Jadi harus dipersiapkan sertifikasi. Ya. Sertifikasi bisa dilakukan di sini, bisa juga di Indonesia. Kalau sudah ada yang member global, insya Allah di sini pun tinggal ratifikasi saja. Kemudian itu tentang sertifikasi. Untuk kampus sendiri Pak ya, mungkin saya ingin berbagi. Ini saya rasa trennya sama, mau di KVPM ataupun di KAUS atau di tempat-tempat lain. Jadi sekarang pemerintah Saudi untuk mengejar 2030 itu banyak investasi di pendidikan, ya, terutama fasilitas research, fasilitas termasuk manpower. Jadi trennya saya bisa membaca ya. Kebetulan saya kerja sebagai lab engineer, bagian pengadaan, bagian maintenance. Itu dalam 3 tahun terakhir itu setiap usulan pengadaan itu langsung di-approve. Jadi jumlahnya nggak masalah, ada 1,5 juta real, ada yang berapapun itu. Kalau dulu tahun tren 2015 sampai 2017 itu banyak yang di-reject. Tapi mulai dari 2018 sampai sekarang itu berapapun yang kita ajukan per tahun itu langsung di-approve. Ya, itu makanya dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kayaknya Saudi ini benar-benar jor-joran gitu. Nggak tanggung ngeluarin duit untuk pengadaan. Itu juga tren sama termasuk dalam hal tenaga kerja. Ya, contohnya sekarang terutama tahun ini ya, itu banyak tenaga postdoktoral. Ini mungkin peluang juga bisa di-share ke teman-teman di Indonesia. Jadi di tempat kami KVPM dan saya rasa sama juga tempat lain, itu banyak dibuka pusat-pusat penelitian. Dan itu tiap pusat penelitian itu mereka jumlah postdoc yang di-hire itu banyak sekali. Ya, ada yang 3, 4. Ya. Itu lumayan, itu peluang ya. Dan teman-teman itu kesempatan ya, teman yang S2 di Indonesia ataupun di luar negeri, Indonesia ini orang Indonesia, untuk bisa masuk dan mendapatkan ya kesempatan peluang ya selama 2 tahun. Finansialnya juga tinggi, gajinya juga, pengalaman, kemungkinan bisa masuk jadi professorship gitu ya di Arab Saudi. Itu dari segi postdoc. Kalau dari mahasiswa tadi sudah Mas Abdul Latif sudah sebutkan ya, trennya tiap semester itu sekitar 15 orang ya. Jadi akselerasi rekrutmen mahasiswa dari Indonesia, contoh kasus di kampus kami itu cukup besar ya. Dan alhamdulillah kampus-kampus di kita itu dikenal namanya bagus ya, artinya level kelulusan sukses story dari teman-teman mahasiswa itu cukup bagus ya. Dan ini tren yang bagus ya, artinya peluang bagi teman-teman lulusan S1 dari Indonesia untuk bisa di sini. Dan alhamdulillah kampus-kampus di Saudi cuma termasuk cukup tinggi ratingnya ya. Jadi kalau dalam rating ya, QC seluruh dunia itu di bawah 200 ya, sekitar 100-an berapa, jauh di atas ITB, jauh di atas UI, UNER dan sebagainya. Itu dari segi mahasiswa. Dan juga sama dengan dosen Pak, ini mungkin bisa di-sharing ya. Di jurusan kami, saya kebetulan di jurusan kontrol instrumentasi, itu sudah bertahun-tahun mencoba merekrut dosen. Jadi dari segi full professor, associate maupun asisten. Dan ini sebenarnya peluang karena
di tempat kami itu sistemnya kan sistem kontrak ya, kontrak 2 tahun bisa diperpanjang gitu. Jadi kalau ada tenaga-tenaga dosen dari Indonesia itu minimal sudah S3 dan pengalaman mengajar dan aktif di publikasi, itu bisa mereka mungkin mengambil kesempatan 2 tahun di Saudi, ya bisa mengambil kesempatan, bisa berhaji dan bisa menikmati ya fasilitas penelitian yang bagus di sini. Dan selama 2 tahun itu bisa diperpanjang kalau katakanlah mereka dari induk kampusnya, entah dari ITB atau UI mengizinkan, bisa diperpanjang. Tapi minimal 2 tahun mereka bisa mendapatkan kesempatan itu. Itu mungkin peluang ya, yang bisa saling menguntungkan antara kampus Indonesia dan kampus di Arab Saudi. Kemudian yang terakhir ya, ini dari obrolan teman-teman di kalangan sopir dan tetangga gitu. Jadi ada tren yang sekarang di Indonesia kan orang pengen haji lama prosesnya ya, ada yang 20 tahun, 30 tahun. Jadi ada yang mencoba ide bisnis dengan mereka masuk kuota Arab Saudi. Jadi mereka bekerja di sini entah sebagai apa, terserah profesional ataupun low skill, dapat iqomah, terus mereka haji, terus setelah 2 tahun pulang. Itu ada yang saya dengar gitu. Itu sudah ada. Walau alam mungkin info itu sudah sampai ke KBRI atau belum, tapi sudah ada yang memanfaatkan itu untuk ya satu sisi peluang mereka bisa haji, sisi lain juga itu tadi bekerja selama setahun 2 tahun di Arab Saudi. Itu boleh kan Pak? Itu legal kan? Ya legal. Mereka formal ada kontrak kerja dan haji, selesai kerja pulang. Iya. Jadi itu ada tren itu. Iya. Mungkin itu Pak Susana terima kasih. Punten Pak Susana, kalau boleh saya tertarik nih mengenai pendidikan. Saya punya 2 anak yang sedang kuliah juga. Tapi informasi-informasi tentang kuliah itu yang saya dapat mengenai KBBM itu malah dari WA dari dalam negeri gitu. Saya nggak pernah tuh. Saya lebih tertarik kalau terima informasi langsung dari bapak itu gimana channelnya. Sebenarnya semua universitas di Arab Saudi itu semuanya pakai web based application. Jadi online semuanya. Jadi sangat mudah prosesnya. Jadi ada kalau di tempat kami itu masuknya College of Graduate Studies. Itu langsung, jadi semua di-upload saja. Saya senang juga kalau anak-anak bisa balik ke sini lagi Pak. Saya punya 2 ya, satu di London, satu di Penang gitu. Saya senang dong kalau anak saya pulang sini ketemu lagi gitu ya. Alhamdulillah sekarang peluangnya besar Pak. Iya makanya. Iya. Jadi untuk master. Nanti saya kasih Pak. Oh boleh. Ya itu terkait itu Pak, itu kami ikut di salah satu grup juga. Ada bapak dari UI memang, yang dia memang rajin mengumpulkan info-info itu, beasiswa mulai dari S1 sampai S3. Dan saya sendiri karena saya ikut, saya sudah sering berapa kali itu, mulai dari Qatar, dari KFPM, dari banyak lah Pak. Dari S1 sampai S3 Pak, beasiswa full fully funded. Dan karena saya udah anak nggak ada yang digital jadi, Pak, mari Pak, selamat Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, silakan duduk. Ya, mungkin sebagai tambahan ya, untuk beasiswa S2 itu dapat uang sakunya 2.500, S3 4.500. Itu cukup menarik untuk teman-teman Indonesia. Asal nggak ngumpul lagi di sini aja seneng banget ya. Iya. Mahasiswa boleh magang nggak kerja magang? Iya. Les itu lebih selamat datang Pak. Sama ya mungkin dari jurusan ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa lagi ambil master atau S3 gitu ya, boleh nggak dia kerja di tempat magang atau apa istilahnya? Ada, kalau untuk S1 itu biasa namanya co-op ya, itu di bawah student affair. Saya rasa kalau untuk pasca pun kemungkinan juga sama, tapi harus koordinasi dengan kampus secara resmi. Ini sepertinya perlu membuat WA group sendiri supaya ada yang lebih masuk. Tapi betul Pak. Bagaimana Unitop ya? Betul. Pasti pengen lah orang-orang bergabung di
Iya. Baik, Pak Widodo terima kasih. Anyway itu saran-sarannya semua masuk ke kami semua ini. Tadi sertifikasi, kemudian investasi pemerintah Saudi memang sudah tidak diragukan lagi ya. Dalam rangka 2030 dan tadi ada masukan untuk bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi dengan mensinkronkan dengan Indonesia Emas 2045. Jadi menurut saya itu baru saja dan mungkin nanti informasi-informasi ini akan sangat bermanfaat dan berguna dengan kita kerjasamakan dengan fungsi ekonomi dan perdagangan. Karena memang harusnya hari ini nih Pak Dubes dengan fungsi perdagangan juga akan ikut. Tapi itu tadi karena Pak RI1 akan datang nanti malam, jadi dengan sangat terpaksa saya harus datang sendiri karena memang, tapi insya Allah event ini nanti bisa kita buat lagi ya di tahun depan insya Allah dengan topik yang mirip, walaupun nanti kan ada update-update dan apa yang harus ditambahkan begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Wid. Selamat datang nih Pak As'ad dan Pak Saya Samsul Pak. Oh Pak Samsul. Iya Pak. Nah ini kita giliran Pak, tadi sudah lama dan Pak Dudung juga ya. Pak Dudung. Ini mungkin yang baru ini kawan-kawan kita ini ada pelatih panahan ini. Wow. Ya, yang untuk informasi. Dipanah tapi. Iya. Jadi klub-klub di sini sudah mulai berkembang Pak. Kami mengidentifikasi ada pelatih bulu tangkis sudah mulai banyak. Ya, Al Hilal salah satunya di Al Bahar itu. Di klub-klub dan luar biasa, tidak hanya ini sharing skill, tetapi juga budaya. Karena di dalam sport itu ternyata ada disiplin-disiplin yang diajarkan di situ, kebiasaan, dan mereka melatih mulai dari anak-anak sampai dewasa. Itu pendidikan kedisiplinan olahraga yang diajarkan di Indonesia, misalnya membereskan alat-alat, ikut membersihkan, itu ternyata ditularkan kepada anak-anak Saudi dan dipraktekkan juga di rumah-rumah. Itu membuat orang tua mereka juga kaget tuh, kok begini, kok begitu gitu. Dan orang sini sangat anti kalau bisa disuruh untuk ini dan itu ya. Tapi dengan kebiasaan ini bisa jadi manfaat budaya yang luar biasa. Jadi saya kira nanti yang lain juga ada menyusul, mungkin pencak silat juga akan ada insya Allah. Tapi kapan itu saya belum tahu. Ini saya infokan untuk pendidikan, kemarin ada namanya insinyur siapa Pak, lupa saya itu, Resmoyo atau siapa itu, Insinyur Rahmat di Universitas Al Bahar. Dia mengampu dan diserai satu jurusan master degree yang pegang sendiri di bidang cyber security. Ini wah luar biasa nih Bapak ini. Dan awalnya dia kontraknya habis, setelah kami datang saat itu dapat extension lagi. Ada proyeknya diperpanjang. Ya, artinya banyak hal yang tadi saya awal sebutkan bahwa kita perlu mengemukakan itu keeloan yang profesional tadi. Demikian berharap bisa merubah persepsi ketenaga kerjaan di Arab Saudi yang didominasi oleh low skill labor tadi akan berkurang dengan sendirinya. Oke, kami beri kesempatan mas-mas yang dari ini untuk memperkenalkan atau menyampaikan sesuatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Susana, mohon izin para senior semua. Perkenalkan, nama saya Yohandi Arif Pratama. Kebetulan saya lulusan IKIP Universitas Negeri Jakarta dan bersama teman saya ini juga. Mungkin saya berada di sini itu juga informasi yang sangat minim Bapak, berbicara informasi tadi, karena dari obrolan warung kopi saya dengan teman saya ini memberanikan diri mencari informasi sendiri dari teman-teman yang ada di sini, dari pemanah-pemanah yang ada di sini, dan kebetulan ada salah satu pemanah yang merespon positif informasi tersebut, begitu Pak. Dan kemudian yang kedua Pak, untuk validasi
validasi itu sangat penting Pak, apalagi di bidang kami sebagai pelatih olahraga tentunya. Itu yang terutama dengan validasi terhadap finansial klub Pak. Karena kan kami melakukan bekerja ke luar negeri itu kan supaya lebih baik lagi. Karena di Indonesia kita tahu mungkin ada beberapa tim atau beberapa klub yang finansialnya cukup prihatin gitu Pak. Dan jangan sampai terjadi seperti saya juga gitu. Saya saat ini juga mendapatkan tim yang finansialnya juga kurang lah Pak ibaratnya. Saya juga belum 2 bulan belum digaji. Ya alhamdulillah ada teman saya yang telah menolong saya. Jadi saya dan teman saya berbeda klub. Kalau saya di Altaraji Club, posisinya di Katif Dalam, gitu Bapak. Dan kemudian saya juga ada kabar gembira juga dari tadi Pak Fahri yang berbicara dengan Kimia Farma. Itu kita sebagai pelatih itu juga membutuhkan suplemen Pak. Jadi kan kita bisa bekerja sama. Gimana caranya si atlet ini juga membutuhkan suplemen karena tenaganya orang sini itu beda dengan tenaga Indonesia Pak. Saya kira tenaga orang sini itu kuat-kuat gitu Pak. Ternyata lemah-lemah. Kalau menurut saya ya Pak, dengan porsi latihan yang saya berikan di Indonesia dan porsi latihan yang saya berikan di sini itu berbanding kebalik Pak. Ternyata di sini belum mumpuni. Dan kebetulan juga kemarin kan Pak Menteri Olahraga juga datang ke sini. Ya semoga aja kedepannya akan lebih baik lagi, gitu aja Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya paling hanya ingin memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman saya aja deh ya. Kenapa bisa di sini? Nama saya Sultan Syah Lubis. Saya ya, saya sebenarnya lulusannya dari Universitas Gunadarma, sebenarnya dari sistem informasi. Cuman nggak tahu kenapa nyasarnya jadi olahraga. Karena ya dari saya SMP saya sudah pengalaman memanah gitu. Jadi sekitar sudah lebih dari 12-13 tahun saya sudah ada pengalaman di panahan gitu. Awal saya kesini itu informasi yang saya dapatkan itu dari salah satu atlet di sini di Arab Saudi, dari Instagram Pak. Dari Instagram dia mengomentari salah satu post saya, foto saya bahwa di Arab Saudi butuh pelatih panahan gitu. Awalnya saya kira bener nggak nih penipuan apa enggak gitu kan. Tapi akhirnya saya iseng untuk follow up, ya saya tertarik gitu, dan dia akhirnya mengajar terus follow up, ayo kapan gitu. Akhirnya setelah saya mengirimkan CV sama mereka, oke, diterima CV dan sertifikat kepelatihan saya diterima dari dia. Jadi alurnya itu diterima dari dia, dari beliau itu diarah CV-nya tuh dikirimkan ke federasi panahan di Saudi Arabia. Setelah di Federasi Panahan Saudi Arabia di konfirmasi lagi ke pengurus besar panahan di Indonesia, benar nggak nih sertifikatnya? Setelah valid selesai, baru di follow up lagi ke Kementerian Olahraganya Pak, gitu, ke Kementerian Olahraga Arab Saudi. Baru dari situ visanya keluar, gitu. Dari situ baru deh saya bisa kesini. Jadi ya seperti itu sih kalau dari ini saya. Nah kemarin bulan September kalau nggak salah ada kejuaraan di Eastern Region di daerah timur ini, kejuaraan panahan. Saya bertemu dengan technical director panahannya tersebut. Kita ngobrol-ngobrol bahwa di Arab Saudi butuh pelatih panahan. Sangat banyak, bahkan yang informasi saya dapatkan itu butuh 98 klub sport club butuh pelatih panahan gitu Pak. Saya juga sudah berbicara dengan senior saya dia
pelatih timnas Panahan. Kebetulan pelatih timnas Panahan, dia sudah bilang bahwa dia di Arab Saudi itu butuh banyak pelatih gitu. Jadinya tinggal di ini saja siapa aja yang butuh gitu. Cuman ya sementara ini ya saya baru ini teman saya aja naik aja. Iya. Nah, alhamdulillah saya di sini tidak ada masalah sama sekali. Tapi entah kenapa teman saya kecebur di jadi ya kurang tahu bagaimana. Baik, dari saya sih itu aja. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih nih. Ini saya kira untuk Mas Yohana ya, ini mungkin Arif ya, mungkin bisa apa? Pindah klub. Ya, konsolidasi pindah ini kan peluangnya besar. Siapa tahu kalau misal tidak dibuatkan iqomah, tidak digaji, itu lapor ke otoritas pasti. Tapi kalau otoritas nggak tahu ya nanti akan didiamkan, dianggap Anda nggak bermasalah. Tapi itu masalah itu sebetulnya, ya. Jadi ya harus berani tuh lapor, itu aja, do or die gitu. Ya. Terima kasih ya. Jadi selamat datang Bapak, ini yang Bapak-bapak yang baru menyusul tadi. Jadi topik kita tadi tentang iya. Jadi kita minta waktu 10-15 menit ya Pak ya. Ya. Santai aja. Oh, santai aja. Iya. Kan bisnisnya restoran Pak, jadi makan terus. Iya. Yang penting alokasinya udah aman Pak ya. Jadi ini Pak, tadi kita bicara tentang topik promosi dan informasi peluang kesempatan kerja di Arab Saudi. Jadi kita sudah mendapatkan ide-ide yang luar biasa dari bapak-bapak ini, masukan-masukan baik yang sifatnya teknis, sifatnya strategis, nanti akan kami rangkum dalam satu laporan dan kita ingin bersama-sama tidak lanjuti. Kalau bisa jangan hanya kita sampai diskusi saja, tapi nanti ada wujud yang bisa kita bawa ke pimpinan. Ini paling tidak kontribusi kami untuk ya, apakah merubah persepsi kah, apakah untuk apa begitu. Tapi tadi masukan sudah banyak banget ini. Kira-kira lebih banyak kalau ada tambahan masukan ya. Nanti ada 3 orang, Pak Samsul, Pak Asad, Pak Dudung. Ya, kami persilahkan dulu Pak Asad, monggo silakan. Terima kasih Pak Sino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena terlambat tiba di lokasi yang ada latih ya. Tadi pagi kami IATMI ada family fun run, family gathering dengan keluarga, teman-teman. Sebenarnya saya pun mengajak Pak Seno untuk join. Iya betul. Ya, tapi ya karena keadaan mungkin lain waktu insya Allah saya join. Begitupun dengan teman-teman dari KBRI termasuk Pak Dubes insya Allah akan datang. Saya bekerja di Aramco. Alhamdulillah sudah tahun ke-10 sejak 2013. Saya bercerita mengenai kerja di Aramco itu sebenarnya sistematis ya Pak. Jadi mulai masuk kerja, melamar pekerjaan. Sebenarnya saya nggak melamar, saya dilamar sama Aramco karena waktu itu saya lagi di Kuwait, lagi anak-anaknya di Haliburton. Terus ya kerjaan job hunter mungkin cari-cari dari CV, kemudian dia coba melamar gitu. Jadi intinya kita ada mekanisme yang dari awal dilamar atau melamar, kemudian ada follow up, ada interview dengan user, apakah kita datang ke sini atau melalui Skype. Sesudah itu nanti ada medical test yang dilakukan, artinya seperti prosedur yang seharusnya. Medical test di Indonesia yang di daerah Jalan Tebet itu. Kemudian sesudah itu kita menunggu visa diuruskan sama agen. Setelah bisa datang, semua tiket dan rumah itu sudah disiapkan sama perusahaan. Dan saya pikir ini menurut pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya di perusahaan yang lain, ini adalah sistem yang sudah dianggap baku ketika melamar di perusahaan minyak. Jadi saya pernah di Selam Bersih, di Haliburton, di Konoko, juga di Kafji.
itu sama halnya seperti itu. Jadi kita tidak melamar perusahaan yang dipertanyakan ya. Jadi sebelum kita menerima lamaran ada interview, ada proposal yang diberikan, offernya, lalu kita serahkan ke keluarga dan kita pada saat itu interview menjelaskan keadaan kita, apa yang kita harapkan, ada bergen posisi dengan perusahaan. Seperti itu Pak. Alhamdulillah saat ini di Aramco ada lebih dari 20-30 orang yang masuk dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari teknikal maupun non-teknikal. Ya karena harga minyak yang lagi membaik saat ini. Jadi banyak teman-teman mungkin belum pada lapor ke KBRI Pak ya. Tapi dalam 2-3 bulan terakhir ini 20-30 orang itu masuk. Dan alhamdulillah selain mereka masuk melalui melamar di aramco.com, itu sistemnya kita kenalan tarik-menarik. Jadi teman dekat yang dulu yang kerja di perusahaan yang sama atau mungkin satu alma mater angkatan. Atau yang duduknya dekat Pak, bisa. Duduknya dekat. Saya di warehouse ya Pak. Mungkin mau titip-titip Pak. Satu pulau lah ya. Jadi sistemnya adalah lebih cepat kita masuk ke dalam satu perusahaan kalau ada orang dalam Pak. Orang dalam inilah yang memberikan seperti mungkin tadi ya, diajak, berikan CV dan merekomendasi teman untuk masuk di perusahaan ini. So far keluarga, anak-anak semua bersyukur tinggal di sini. Fasilitas yang diberikan adalah di dalam camp, sekolah semua ditanggung gitu Pak. Alhamdulillah kami tidak kurang satu apapun. Kemungkinan yang beberapa teman yang akan pensiun nanti yang mungkin akan banyak minta bantuan dari KBRI mengenai barang legalisasi barang-barang yang mereka mau bawa pulang. Seperti itu. Saya harap mungkin karena saya datang telat tidak tahu masa gimana. Saya harap semua teman-teman pun seperti dalam kondisi yang saya hadapi, tidak ada masalah. Masalahnya hanyalah di pekerjaan, dari pagi sampai sore kita kerja seperti di Indonesia, sama aja gitu. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sah. Ini kami lupa ya menyampaikannya bahwa Pak Dubes sebetulnya ingin datang ke sini dan dengan fungsi ekonomi dan perdagangan. Tapi karena itu Pak, saya sampaikan bahwa kemarin itu ada berapa mendadak bahwa RI1 akan tiba nanti malam. Jadi ini tim Aju dari Pas Pampres sudah pada datang hari ini. Nanti malam RI baru datang dan akan KTT di Riyadh nanti. OKI itu tentang banyak hal yang 57 pimpinan negara akan datang masuk Indonesia, dan ini membuat Pak bersiap-siap kemana-mana. Salam buat Bapak Ibu sekalian. Ada rencana pertemuan dengan RI1 nggak keluarga? Maunya begitu dari kemarin kan, dari kemarin saat beliau yang sebelumnya, tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan tuh. Wah, bahkan kita mau itu udah nggak bisa, semua clear di hotelnya saja kami nggak bisa masuk, steril sekali, apalagi undangan kerajaan. Karena kami lihat di Instagram dan di media sosial lain Pak, yang Malaysia yang datang pertemuan juga dengan warganya. Wah, itu dia. Panas-panasin. Pak Jalal kalau panasin. Wilayahnya Pak Jalal itu. Mungkin dari selanjutnya Pak Samsul, monggo silakan. Ada ide-ide atau Pak Dudung? Pak Samsul dulu ya. Silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih banyak telah mengundang Bu Fahri dan Pak Seno. Yang kedua, apresiasi saya atas nama keluarga di Khobar ini, sangat mengapresiasi inisiatif dari pemerintah dalam hal ini KBRI atas ketenagakerjaan untuk duduk dan mendengarkan. Itu sangat kami apresiasi. Tentu kami paham challenge setelah mendengar, so what next? Kami paham sekali, tetapi setidaknya
kami sangat mengapresiasi upaya ini. Lalu yang ketiga, baru saya memperkenalkan diri. Nama saya Samsul, Samsul Basri. Saya bekerja di Baker Hughes di oil and gas. Jadi majikan saya adalah Aramco, jadi kita bekerja untuk Aramco. Sudah 7 tahun di sini. Sama, saya tidak melamar ke sini karena sebagaimana Bapak-bapak ketahui, alhamdulillah kami bekerja di multinational company yang berada di seluruh dunia, dan itu adalah kesempatan dan merupakan program saja. Dan kebetulan dulu program saya adalah apakah Asia Pasifik atau Middle East. Jadi sehingga saya dulu karyawan dari Baker Hughes Indonesia PT. Kemudian ada kesempatan untuk pindah ke sini sehingga menjadi ditransfer ke sini. Jadi masa kerja tetap berlanjut, tapi paket kita di Indonesia selesai karena dianggap sudah mengundurkan diri begitu. Itu satu paket. Satu kedua adalah yang model pekerjaannya internasional, bahwa tidak di local entity kontraknya, tetapi international kontrak. Jadi dia bisa berpindah-pindah di satu negara ke negara lain. Itu kurang lebih begitu jenis pekerjaan kita. Posisi kami di sini ada 2 macam. Ada yang tinggal live-in bersama keluarga dengan package keluarga. Kemudian ada yang model rotator dengan berbagai macam kombinasinya. Ada yang 6 minggu, 4 minggu, maksudnya 6 minggu bekerja, 4 minggu libur, atau 4 bekerja, 4 libur, dan lain sebagainya. Itu tergantung kesepakatan. Jumlah kami relatif banyak, Pak Seno. Perusahaan di tempat saya bekerja saja, paling tidak itu secara rutin, kami menurut catatan kami itu 150 sampai 200 orang yang menjadi karyawan di kita. Jenis pekerjaannya, sistem kontraknya pun berbeda. Ada 2 macam. Ada yang memang karyawan dari company, langsung dari perusahaan, baik company saya atau company yang lain, atau yang kedua melalui labor supply. Jadi ada 2 macam. Itu mana yang menguntungkan? Tentu lebih menguntungkan direct employee dengan perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana metodenya? Saya tidak tahu apakah ini bermanfaat informasinya, tetapi barangkali ada sedikit. Bahwa kalau direct employee tentu punya kesempatan yang benefit jauh lebih baik. Kalau yang kontraktor tentu sifatnya dia temporary saja, berdasarkan project wise atau kebutuhan. Namun tidak menutup kemungkinan setelah dari labor supply masuk ke dalam company atau employee. Mungkin sekilas itu tentang posisi kita begitu Pak Seno di dalam kita bekerja. Tetapi saya ingin tertarik dengan Mas Irfan tadi, kalau saya Mas Arif. So don't worry, memang begitu adanya Mas, bahwa yang membedakan kita adalah etos kerja. Jadi bukan mereka tidak kuat, sesungguhnya mereka kuat orang sini, cuma etos kerjanya yang berbeda. Itu berlaku di mana-mana, bahwa kita memang beda sekali. Fisik kita bukan kuat dari mereka, tapi etos kerja kita memang berbeda. Itu berlaku di mana-mana, sehingga untuk di olahraga, di dunia, di akademik, saya kira Pak Abu Maryam juga sudah menjelaskan. Jadi memang kita sudah punya advantage. Orang Indonesia memang punya etos kerja yang kuat di dalam bekerja, punya tanggung jawab yang kuat, punya semangat untuk bekerja tuntas, itu tidak diragukan. Jadi yang berikutnya adalah tentang bagaimana apa itu IATMI. Jadi memang penting juga di kita itu adalah Ikatan Ahli Teknik Minyak Indonesia. Namun di bawah kepemimpinan Pak Asad itu tidak berarti bahwa yang di dalam itu jurusan teknik minyak saja. Gitu.
Jadi organisasi ini adalah mewadahi semua semua pekerja yang bekerja di oil and gas, yang berkecimpung di dalam oil and gas, sehingga kita mungkin selalu dikenal, oh ini Aramco. Tidak, baik Aramco maupun non Aramco, baik Aramco maupun service company maupun bagian yang lain. Lalu ada pertanyaan, kalau mau masuk ke oil and gas, apakah harus orang yang punya skill minyak atau punya skill tertentu di bidang oil and gas? Tidak, ada IT, ada logistik, ada finance, ada accounting, sama. Jadi tentu bagaimana supaya bisa masuk? Tentu hunter, rajin-rajinlah untuk ke headhunter, mengupdate CV, kemudian portfolio, perbaiki portfolio kita, sehingga kita punya kesempatan yang bisa masuk ke industri kita di industri kita di sini. Tantangan alhamdulillah tidak ada, Pak, dalam konteks apakah kita dalam bekerja ini ada tantangan, ada masalah. Alhamdulillah kita baik-baik saja, tidak seperti yang lainnya yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Kalau kita baik-baik saja alhamdulillah, mungkin di sana ada yang sedang tidak baik-baik saja. Terakhir yang ingin saya sampaikan, saya senang, Pak. Saya ingat dulu kita punya PR tentang bagaimana merawat keindonesiaan, dan saya senang dengan ini, bagaimana supaya profesional itu bisa lebih terangkat, Untuk di oil and gas kita punya ada grup yang namanya IOWC. Itu adalah komunitas semua oil and gas di seluruh dunia. Itu ratusan, Pak, jumlahnya. Lebih dari 500 orang, mungkin lebih dari 500. Ada grup WhatsApp-nya. Di situ semua udah ngobrolin ada lowongan kerja di mana, pekerjaannya apa, sekarang lagi ada rig di mana. Di seluruh dunia teman-teman orang-orang Indonesia ada di grup itu. Jadi saya pikir komunitas itu perlu dikembangkan. Masing-masing kita mungkin profesional di bidang A, bidang B, bidang C. Lalu nanti masing-masing komunitas itu yang tadi dulu yang pernah kita omongin, lalu bisa saling sharing. Contoh yang seperti Pak Abu Fahri sedang kembangkan, sebuah WhatsApp group yang berbagi kesempatan untuk lowongan pekerjaan, itu bagus sekali. Terakhir barangkali, selalu PR kita adalah what next. Kumpul-kumpul, ya benar kumpul-kumpul, tetapi ada PR yang belum selalu lanjutannya apa. Nah mungkin tadi WhatsApp group bisa berlanjut, koneksinya aja mungkin kita mulai. Saya senang nih dengan Abu Fahri ini punya koneksi dengan saudara-saudara kita di Indonesia yang lowongan-lowongan mana yang ada. Yang paling mungkin pertama adalah yang ingin saya sampaikan, mungkin bermanfaat. Istilah tadi kecebur itu common gitu. Nah, bagaimana sekarang kita yang sudah ada di dalam di sini, sehingga teman-teman kita yang datang itu bukan kecebur, tapi sangat gembira datang ke sini. Nah, saya kira ini menjadi penting. Karena apa? Karena kalau datang kemudian kapok karena kecebur, berarti something wrong. Sesungguhnya datang ke sini itu harus jauh lebih baik. Maksud saya adalah banyak teman-teman, saya mendengar juga teman-teman datang ke sini, dia tidak punya informasi yang cukup, Pak. Dia tidak tahu bahwa ketika membawa keluarga di sini ada dependent fee. Dia tidak tahu bahwa di sini sudah ada tax juga. Dia tidak tahu di sini bahwa kalau mau bawa keluarga syaratnya harus A, B, C. Dia tidak tahu biaya hidup di sini berapa, sehingga begitu datang dia pikir angka itu sudah sangat besar sekali. Begitu datang ke sini, itu yang dicebur. Ternyata angka itu tidak besar. Nah mungkin hal ini yang bisa jadi, saya nggak tahu bagaimana Bu Fahri bisa mengkomunikasikan ke teman-teman bahwa datang ke sini tentu bukan untuk kecebur. Sebelum bicara profesionalnya barangkali, karena kalau udah kecebur bagaimana mau profesional, kan sudah berlumur lumpur atau basah, nggak bicara lagi profesional sudah. Kapan waktunya
pulang dan kapan waktunya makan kan. Bukan saja sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya memang begitu di panggilan alam nggak bisa ditolak ini. Pak Dudung cepat mungkin bisa membawa sesuatu. Silahkan nanti sebelum kita wrap up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini karena bisa dikatakan saya anaknya Pak Naker ya. Saya sangat-sangat diberikan amanah oleh Pak Naker dan juga saya ingin memperkenalkan diri buat para senior-senior saya di sini. Saya Dudung Abdul Mukti. Kalau posisi kerja di Al-Azhar, cuman kebetulan diberikan amanah untuk wilayah Khobar. Jadi barangkali mungkin apa dan bagaimana, mohon saya bimbingannya dari para senior semua di sini seperti itu. Sebenarnya ada dua hal sih mungkin sebenarnya Pak Naker, tapi mungkin biar nanti saja mungkin ke Pak Naker langsung. Ya. Saya satu hal aja mungkin mengenai masalah PK pelatih ya. Ini kan ini luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Sultan ya, sama Pak Sultan. 99 klub sangat membutuhkan pelatih pemanah, itu sangat luar biasa kan. Makanya waktu kemarin Pak Presiden itu datang ke Arab Saudi, saya melihat kok ada Pak Menpora ngapain di sini, untuk apa gitu ya, saya berpikir ke sana. Pas dilelahnya alhamdulillah ketemu dengan Pak Arif dan dia menceritakan oh mungkin ini kayak jalurnya ke depannya seperti itu. Pengalaman saya pribadi kaget juga sih kalau ternyata mengetahui masalah pekerjaan para senior yang ada di sini. Saya memproses salah satu PK ya, ternyata luar biasa. Kalau para senior itu gajinya emang wow dia menurut kami sih wow, luar biasa. Pernah mengurus salah satu PK yang bekerja di Hughes & Baker ya, emang luar biasa sih, emang di atas 20.000 seperti itu gajinya. Sekarang lebih Pak ya? Sekarang lebih ya. Aduh dong, itu uang makannya doang. mungkin ya seperti itu. Jadi harapan saya bagus usulan idenya Pak Samsul ya mengenai masalah peluang dan usahakan agar tidak tercebur. Kalau menurut saya seperti ini, banyak juga loh di Aramco pasti kan ada juga supir juga kan ya, bekerja sebagai supir gitu kan. Dan itu fix hanya memegang mobil kan, tidak harus ngurusin minyak kayak gitu kan Pak ya, seperti itu. Nah menurut saya transformasi ya para supir Indonesia barangkali kalau bekerja sebagai supir di Aramco ataupun di perusahaan Hughes & Baker dan lain sebagainya, bisa mungkin dari sisi salary akan lebih gede kan seperti itu. Transformasi yang seperti keinginan Pak Naker juga dari yang low ya, kemudian berpindah ke ada sisi seperti kerja di kantoran juga, mungkin kantor kecil-kecil, barangkali ada person juga memberikan peluang untuk bekerja di kantor yang saya dan pekerjaan sama, hanya mungkin ketika gitu aja, tapi salary lebih gede gitu. Nah informasi ini betul-betul emang diperlukan kalau memang kita memiliki link informasi seperti tema hari ini ya, promosi dan informasi. Jadi ya ke depan seperti Pak Samsul bilang lagi, what's next? Kami mungkin tunggu, itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung buat next aja ini. Jadi begini Pak, tadi sudah banyak nih informasinya dan kita sudah rangkum. Di antaranya adalah kami dari pihak KBRI yang bisa melakukan adalah mengoptimalkan diplomasi dengan pihak Arab Saudi, khususnya di bidang ketenaga kerjaan adalah pengurusan visa, kemudahan visa kerja ya. Itu jadi PR kami itu, karena memang faktanya seperti itu dan itu beyond our capability to change ya. Itu mesti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Yang kedua yang bisa kita lakukan tadi menjembatani informasi-informasi yang Bapak miliki. Jadi dari jejaring personal, jejaring asosiasi dari kementerian, kami punya namanya pusat pasar kerja yang selalu merilis berita-berita loker itu di platform resmi. Kita sudah ada namanya platform siap kerja Pak, yang itu bisa diakses oleh para pencari kerja, termasuk para pengguna, para headhunters itu ada pencari employer, jadi calon pengguna akhir. Nah kami berharap kalau bapak-bapak ada lowongan seperti itu, kalau berkenan share ke kami.
nanti akan kami teruskan ke pusat pasar kerja secara resmi. Kita ada kewajiban mengirimkan ke sana periodically. Selama ini kami hanya pekerjaan kami melalui platform-platform yang tersedia aja untuk di Arab Saudi apa itu kita, tapi kami belum bisa memastikan verifikasinya. Nah, kami berharap kalau dari Bapak informasinya jelas itu pasti sudah verified lah. Mantap, kami itu menginfokan ke Jakarta. Nah, yang ketiga, ini yang bisa kita vote next tadi. Saya mempunyai ide begini Pak, bahwa untuk merubah persepsi, memunculkan tadi pamor profesional itu di Arab Saudi, dan sekaligus kita mengurangi persepsi negatif tentang pekerja-pekerja low skill worker kita. Saya mengusulkan untuk para bapak-bapak ini menyampaikan tulisan dan inspirasi, termasuk Bapak Ibu, Pak Samsul tadi, hal-hal yang penting-penting itu. Saya sudah menyiapkan beberapa surat di situ, dan sekaligus ada struktur guidance yang mungkin bisa membantu Bapak untuk menyampaikan inspirasinya. Nanti kami rencana dalam tahun depan buku itu akan kami cetak, baik nanti maupun elektronik maupun cetak yang bagus, dengan diketahui pimpinan-pimpinan tertinggi di kementerian kami, baik itu Bu Menaker, Bu Menlu, maupun Bapak Dubes juga. Dan itu akan tidak kami jual, tapi dicetak secara dengan biaya pemerintah. Nanti akan disampaikan untuk di Arab Saudi sendiri maupun di Indonesia. Hal ini sudah pernah dilakukan untuk kawan kami di Qatar beberapa tahun yang lalu, yang mengambil judul Mutiara dari Qatar. Wah, kalau Saudi apa ya? Kalau Saudi harus berlian begitu. Dan nanti judul tentu tetap akan kami konsolidasikan kepada bapak-bapak juga, dan bentuknya sebelum dipublish juga akan kami konsultasikan dulu bahwa semacam begini. Itu saya kira itu hal yang bagus ya untuk memulai bahwa kita ini loh di Saudi ini ternyata juga ada, tidak sekedar mutiara nih, di Saudi ini berlian begitu, dan lebih banyak bisa kita, dan saya berharap bisa menginspirasi ini kepada calon-calon pekerja lain di Indonesia untuk lebih tertarik dan memandang bahwa Saudi itu tidak seperti hanya seperti mbak-mbak yang itu tidak beruntung gitu. Saya kira itu yang utama dari pertemuan ini. Tadi masukan sudah sangat banyak ya. Nanti kalau Bapak Ibu menginginkan kompilasinya, saya sarikan, saya berikan ke Pak Fakhri ya, supaya resmi, dan saya berjanji saya akan upayakan bisa melaporkan ini ke Jakarta juga. Dan sekaligus kalau Bapak berkenan tadi usulan untuk menyusun buku tadi, silakan. Kalau Bapak juga ada nominasi, tolong berikan ke Bapak ini, Pak ini silakan, yang mungkin lebih ada pendapat yang bagus atau pengalaman yang lebih lama, kami sangat welcome. Ya, intinya itu akan bentuk nyata dari kontribusi kita para pekerja profesional yang berada di Arab Saudi. Kiranya demikian ya Pak ya. Ini kita wrap up aja. Kami atas nama KBRI menyampaikan sangat banyak terima kasih atas waktu liburnya yang harusnya untuk keluarga, untuk ini Bapak sempatkan untuk kami, untuk negara, dan untuk kita semua lah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sekaligus pertemuan ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian